Tugas-tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah, seperti nanti calon murid kalian. Nah, kita lihat pertama kita mau belajar apa sih tugas-tugas perkembangan peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Pengertian tugas perkembangan, menurut Fatimah 2010, tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosio-psikologis pada posisi yang harmonis dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Jadi ada proses ya, di mana seseorang berperilaku. Jadi proses yang menggambarkan perilaku, di mana seorang remaja kehidupan sosiopsikologisnya seperti apa dalam lingkungan yang lebih luas, gak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Pada jenjang kehidupan usia sekolah menengah atau remaja, seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks karena telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya seperti proses mempelajari nilai dan norma pergaulan dengan teman sebaya, menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dan sebagainya. Jadi nanti di instrumen kalian untuk question atau observasi harus ada nih gimana dia bisa beradaptasi. Terus menurut Robert J. Havighurst adalah seorang psikolog yang dikenal luas dengan teori-teori tugas perkembangan. Ini dalam Harlock ya. Menurutnya tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya. Jadi yang namanya tugas perkembangan setiap fase kehidupan seseorang, individu itu penting untuk bisa dilewati gitu. Munculnya tugas-tugas perkembangan menurut Yusuf dan Mariani ini bersumber pada faktor sebagai berikut. Kematangan fisik. Pertama, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot kaki, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Tadi saya lihat di pertanyaan Tamara udah ada ya ini. Tuntutan masyarakat secara kultural, budaya ya. Misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, memilih pekerjaan, memilih teman hidup, tuntutan norma agama, taat beribadah, berbuat baik kepada sesama manusia. Harlock menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan apa aja? Pertama, perkembangan fisik yang dipercepat. Terus kekuatan dan energi di atas rata-rata pada usia tertentu. Remaja itu lagi strongnya, maksudnya dia energinya juga kekuatan energinya juga lagi optimal ya. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk belajar, kreativitas dan stay kemauan untuk berbeda. Adapun Harlock menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan adalah keterlambatan tingkat perkembangan fisik dan mental. Kalau ada hambatan secara perkembangan fisik mental, tentunya pasti akan menghambat tugas perkembangan. Kesehatan yang buruk dan adanya cacat yang mengganggu, kurangnya kesempatan untuk belajar tentang hal yang diharapkan masyarakat. Kayak gini nih lagi masa pandemi, banyak banget remaja-remaja yang stres. Karena biasanya kan dia bergaul, temu orang, tapi sekarang banyak di rumah kayak gitu. Jadi memang kurangnya kesempatan untuk belajar. Jadi mereka banyak yang ya stres gitu. Bahkan sampai ada yang merasa hidupnya sudah tidak berarti gitu, sampai ingin mengakhiri diri, ya udah masuk depresi mungkin ya, udah gejala depresi. Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Furahman adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dan menyikapi lingkungan sekitarnya. Bagaimana dia adapt, bagaimana dia bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tugas-tugas perkembangan masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres. Stres itu nggak selalu buruk loh. Ketika orang bisa melalui stres, dia next level dalam hidupnya, termasuk kalian ya. Kalau kalian stres tuh pasti ada dalam hidup. Selama kita hidup pasti masalah itu selalu ada. Tapi how to, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan itu. Nah itu yang namanya nanti kita masuk ke dunia namanya dewasa. Jadi kalau remaja mengalami stres itu, ya itu dilalui aja, tinggal gimana dia menyikapinya. Nanti ada tuh di kuesioner atau nanti kamu wawancara anak itu, gimana kamu ketika pernahkah kamu mengalami masalah dalam hidup kamu, dalam keseharian, terus gimana cara mengatasinya? Ketika dia bilang dia pernah dan dia bisa melalui, berarti dia bagus, tugas perkembangannya dia bisa gitu. Nggak lari gitu kan, ada orang kalau menghadapi masalah dia run away gitu, dia
hobinya lari gitu, lari dari kenyataan. Dan harapan baru yang dialami remaja menyebabkan remaja mudah mengalami gangguan pikiran, perasaan, maupun perilaku. Menurut Harlock, tugas perkembangan pada masa remaja ada sebagai berikut. Menerima keadaan fisiknya, self-acceptance ya, menerima dan memahami peran seks usia dewasa, membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawanan jenis, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat, memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Menurut Hurok juga ini beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya, misalnya masalah pribadi, masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Masalah pribadi itu. Ada juga masalah khas remaja, misalnya pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua, stres. Ada 6 faktor yang dapat menghambat tugas perkembangan pada remaja. Pertama, kemunduran tingkat perkembangan. Jadi mestinya dia sudah harus gini nih. Ada anak yang remaja katanya kan harus perempuan udah menstruasi gitu. Akil balik. Nah ini belum. Itu kan berarti kan ada kemunduran tingkat perkembangan. Kurangnya kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Tidak ada motivasi kesehatan yang buruk. Tidak ada motivasi atau kesehatan yang buruk, cacat tubuh, rendahnya tingkat kecerdasan. Saya sempat ada klien ya, calon klien tepatnya karena beda kota, jadi saya refer gitu untuk ke psikolog yang memang satu kota karena susah kalau konseling online-nya. Case-nya dia memang dia ada tingkat perkembangan yang mundur. Dia udah mau 17 tahun apa udah ini, tapi dia belum menstruasi untuk perempuan. Nah itu kan juga mungkin secara fisik gak ada masalah, oke-oke aja, tidak ada cacat, tidak ada apa-apa. Cuma secara psikologis, kan berarti ada hormon-hormon yang gak balance, yang bikin dia sampai telat menstruasi. What's happen gitu. Itu yang berarti ada sesuatu gitu. Nah ini juga bisa mempengaruhi tugas perkembangan pada masa remaja. Terusnya kurang kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Jadi jangan salah, remaja juga perlu bimbing. Jangan pikir udah gede, udah remaja, nggak ada, dilepas aja gitu. Tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, rendahnya tingkat kecerdasan itu juga mempengaruhi. Terus ada 10 faktor yang dapat membantu terhadap tugas perkembangan pada remaja. Pertumbuhan fisik remaja, perkembangan psikis itu mental, psikologis, kedudukan posisi anak dalam keluarga ternyata katanya mempengaruhi, bisa membantu. Biasanya kalau si sulung kan lebih bisa bertanggung jawab karena biasa dikasih tugas. Terus si bungsu biasanya misalnya lebih manja, tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Tingkat perkembangannya normal atau diakselerasi, dipercepat maksudnya. Kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas dalam perkembangan dan bimbingan untuk menguasainya. Terus ada faktor motivasi, kesehatan yang baik, tidak cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang tinggi, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan masa sebelumnya, kreativitas. Itu nanti kamu kalau ketemu klien, bukan klien ya, sampel kamu juga boleh tanya gimana prestasi di sekolah. Kan bisa tahu. Nanti kamu akan bikin kesimpulan tentang sampel kamu, tuh subjek yang kamu observasi. Kamu bisa, kalau kamu dapat informasi-informasi tambahan, misalkan nih kayak gimana nih motivasinya, kreativitasnya, tingkat kecerdasan, ngukurnya gimana, karena kalian bukan psikolog, tanya, siapa tahu dia pernah ikut psikotes. Kalau pernah, enak, kamu boleh minta hasilnya gak gitu. Kalau misalkan enggak, kamu tanya prestasi di sekolahnya seperti apa. Itu kan bisa ngeliat juga gimana kemampuannya si anak itu, si remaja itu. William K. mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Menerima fisiknya sendiri dengan keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok, menemukan model yang dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, memperkuat self control. Tadi ada pertanyaan Tamar, kontrol diri ya, itu apa maksudnya? Kemampuan mengendalikan diri itu ada atas dasar skala nilai, prinsip atau falsafah hidup, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri baik sikap maupun perilaku kekanak-kanakan. Jadi udah tinggalin tuh yang sifat
immature atau kekanak-kanakannya. Nah, tugas perkembangan kehidupan pendidikan dan karir remaja. Pengertian pendidikan karir. Pendidikan adalah media belajar bagi manusia, adapun karir adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan yang dijalani seseorang. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kehidupan karir merupakan pengalaman dalam proses bekerja untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan dunia kerja. Pada hakikatnya, kehidupan remaja dalam proses belajar dan bekerja merupakan awal dari kehidupan karirnya. Dalam proses itu, remaja memperoleh pengalaman yang menggambarkan adanya pasang surut di bidang pendidikan dan karirnya. Karakteristik kehidupan pendidikan dan karir, ada 3 lingkungan pendidikan nih, yang pola dan karakteristiknya berbeda-beda. Lingkungan pendidikan keluarga, masyarakat, sekolah. Itu biasanya kalau teori Bronfenbrenner, itu salah satu teori perkembangan, itu tentang lapisan-lapisan mulai dari terdekat, ya. Itu ada di YouTube video saya di kuliah perkembangan, nanti ada tentang Bronfenbrenner, itu cari aja kalau mau tahu. Itu ada lapisan-lapisan sampai lapisan luar dari seseorang. Nah, biasanya terdekat kalau di antara 3 ini pasti keluarga, terus sekolah, baru masyarakat. Nah, ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi si kehidupan pendidikan dan karir si remaja. Ya, ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga, itu sosial ekonomi, lingkungan, dan pandangan hidup. Faktor-faktor ini itu terjadi di 3 lingkungan ini. Gitu. Misalnya di rumah dia dari keluarga yang biasa-biasa aja, ekonominya menengah ke bawah gitu. Dan dia berada dalam lingkungan masyarakat yang ternyata menengah ke atas kehidupannya, dan sekolahnya termasuk sekolah yang mahal. Nah, dia dapat beasiswa misalkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi dia dalam menentukan karirnya. Aku nggak mau seperti ayahku jadi petani, atau mau jadi seperti ibuku membantu rumah tangga. Aku nggak mau karena lingkungannya menengah ke atas dan banyak yang karirnya ini. Aku mau kerja di kantor, aku mau jadi ini gitu. Nggak mau seperti ayahnya. Itu akan mempengaruhi lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan faktor-faktor itu yang mempengaruhi pendidikan dan karir seseorang. Perkembangan karir remaja menurut Ginsberg pada periode tentatif 11 sampai 17. Tentatif maksudnya apa? Bisa berubah. Sementara tapi ditandai oleh meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dan memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakannya di masa mendatang. Periode tentatif ini ada 4 tahap. Minat umur 11 sampai 12 tahun, kapasitas 12 sampai 14 tahun, tahap nilai 15 sampai 16 tahun, transisi 17 sampai 18 tahun. Untuk menghadapi remaja yang mengalami masalah atau kesulitan dalam memilih karir, Serger itu menyarankan pelajari diri sendiri karena kesadaran diri tentang bakat, kemampuan, dan ciri-ciri pribadi yang dimiliki merupakan kunci dari ketetapan perencanaan karir. Di bidang apa kamu paling srek? Paling ya, ini banyak tipe, tapi paham aja ya, karena saya ngomongnya langsung paham. Paling srek atau comfortable. Comfortable M nih. Tuliskan rencana dan cita-citamu secara formal, ditulis kamu jadi apa. Biasakan dirimu dengan tuntutan pekerjaan tertentu yang kamu minati. Tinjau dan bicarakan lagi rencana karirmu dengan orang lain. Jika ternyata pilihan karirmu nggak cocok, ya hentikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, remaja dapat dibantu dalam mengatasi masalah perkembangan dan pilihan karir melalui kegiatan layanan bimbingan karir di SLTP dan SLTA. Layanan bimbingan karir itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemahaman diri. Itu bakatnya gimana, kemampuan, minat, keterampilan, dan ciri-ciri pribadi. Pemahaman lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan serta berbagai kondisinya. Cara-cara mengatasi masalah dan hambatan dalam perencanaan dan pemilihan karir sehubungan dengan kemungkinan keterbatasan lingkungan dan keadaan diri. Perencanaan masa depan, usaha penyaluran, penempatan, pengaturan, dan penyesuaian. Implikasi sekarang ya, kita masuk ke implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Harlock dan Mariani, tugas-tugas perkembangan remaja dapat diselesaikan dengan baik karena akan membawa implikasi penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka membantu remaja tersebut, yaitu sebagai berikut. Sekolah dan perguruan tinggi perlu memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan non-akademik melalui berbagai perkumpulan. Misalnya ada klub-klub atau eskul-eskul, olahraga jenis
sejenis kesenian dan lain-lain. Remaja putra atau putri bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya dengan cara memberi bantuan pada remaja putra atau putri tersebut apabila seorang remaja wanita lebih mementingkan studi dan karirnya daripada menjadi seorang ibu. Ya ini teorinya ya. Tapi zaman sekarang kan udah emansipasi. Ini kata teori Haraknya ya. Dalam hal ini, sekolah turut membantunya agar mereka mampu menerima perannya sebagai wanita. Maksudnya apa? Meskipun karir, tetap ya perannya sebagai ibu nggak lupa. Wanita sebagai ibu kan nanti. Remaja yang lambat perkembangan jasmaninya dengan cara memberi kesempatan siswa tersebut berlomba dalam kegiatan kelompoknya sendiri, memberi bantuan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya dengan cara membantu siswa mendapatkan pendidikan yang bermanfaat dan mempersiapkan diri memasuki pekerjaannya. Oke, itu sudah tugas-tugas perkembangan. Semoga bisa membantu menginspirasi kalian untuk mengerjakan tugas kalian ya. Jadi nanti bisa dipakai kalian untuk menjadi bayangan ketika membuat instrumen untuk observasi untuk mendapat memperoleh data untuk sampel kalian. Oke, selamat pagi.